bersyukur ya Bapa, kalau kami masih bernafas hidup sampai hari ini. Kami tahu Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Dan rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh harap. Kami percaya rancangan-Mu rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami persiapan hati kami Tuhan untuk menyembah, untuk mempermuliakan Nama. Persiapan setiap kami dan Kau layakan setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga Engkau boleh melayakan kami datang menyembah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah perlindungan kami, keselamatan kami. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih ya Bapa surga. Oh haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Kami angkat hati kami meninggikan Engkau ya Bapa. Kami memandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan.
menguatkan setiap kami menghadapi hari-hari kami, melalui hari-hari kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya Yesus. Amin. Shalom, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan besar atas kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala yang terjadi dalam kehidupan kami atas izin Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu ini Tuhan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan. Jadikan firman ini Tuhan benih yang subur dalam hati kami Tuhan.
sehingga dia akan terus bertumbuh dan berbuah lebat jadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi posisi itu sangat penting, saudara. Kalau kita melihat denah rumah, ada posisi ruang tamu, ada posisi kamar tidur, ada posisi gudang, dan masing-masing ini mempunyai posisi-posisi yang berbeda. Gudang tidak ditaruh di depan rumah, tidak ditaruh di belakang rumah. Garasi tidak ditaruh di tengah-tengah rumah, ditaruh di depan rumah. Kenapa? Karena masing-masing posisi mempunyai maknanya sendiri. Masing-masing posisi punya fungsinya sendiri. Sama seperti pemain basket dan pemain bola. Gelandang atau penyerang ditaruh di depan, nggak ditaruh di belakang. Kiper ditaruh di belakang. Yang bertahan ditaruh di agak belakang, tapi nggak terlalu belakang. Untuk bertahan. Tidak kebalik-kebalik. Kenapa? Karena posisi seseorang atau posisi sesuatu menentukan sebuah makna. Nah, pertanyaannya adalah, di mana posisi Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita dengar dulu satu peribahasa yang lama bahwa posisi menentukan prestasi. Seringkali dipakai orang untuk bercanda, katanya posisi menentukan prestasi. Tapi ini benar, saudara, karena posisi penuh dengan makna. Di mana kita menaruh posisi sesuatu, itulah maknanya, saudara. Mengapa garasi ada di depan? Karena memang untuk menaruh mobil. Fungsinya untuk itu. Mengapa gudang itu di belakang? Karena untuk menyimpan barang, sehingga taruh di belakang. Mengapa ada barang yang ditaruh di depan rumah dan dipajang? Kenapa ada barang yang disembunyikan di gudang? Karena barang yang dipajang, fungsi posisinya itu adalah untuk supaya orang melihat keindahannya. Tapi barang yang di gudang tidak perlu orang lihat keindahannya. Jadi posisi sesuatu adalah mengandung makna sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah, di masa-masa dalam kehidupan kita, di manakah posisi Tuhan kita taruh dalam kehidupan kita? Nah, pertanyaannya adalah, di mana kita taruh Tuhan dalam kehidupan kita? Kita mau belajar firman Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, saudara, Alkitab mengajarkan di mana kita harus menaruh posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Posisi Tuhan harus menjadi posisi utama dalam kehidupan kita. Di dalam KBBI, utama artinya prioritas, terpenting, pokok, lebih baik dari yang lain. Nomor satu artinya. Apa artinya? Dia prioritas dalam kehidupan kita. Apa arti prioritas, saudara? Dibanding semuanya, kita utamakan yang paling utama ini dulu, baru kita akan sisihkan untuk yang lain. Sama seperti kita membangun anggaran rumah tangga. Yang utama, yang pokok, kita taruh jadi anggaran yang utama. Sisanya jalan-jalan, makan di luar, dan lain-lain itu ditaruh di paling yang terakhir. Kenapa? Karena yang utama harus terpenuhi dahulu. Baru sisanya yang bukan utama. Sama seperti Tuhan. Tuhan ingin menjadi posisi utama dalam kehidupan kita. Apa maksudnya, saudara? Kalau kita taruh Tuhan di posisi yang utama, kita akan mendahulukan Tuhan apapun keadaan dalam kehidupan kita. Tidak peduli di masa pandemi, tidak peduli di bukan masa pandemi, tidak peduli kita diberkati, tidak peduli kita seakan-akan tidak diberkati, tidak peduli usaha kita maju, tidak peduli usaha kita nggak begitu maju, tidak peduli kita ada masalah, tidak peduli kita sedang tidak ada masalah atau sedang tertimpa masalah berat, Tuhan harus tetap jadi yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Jadi posisi Tuhan tidak bisa digantikan dengan keadaan, saudara. Posisi Tuhan tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang
yang mengubahkan kehidupan kita. Oh, karena kita lagi sulit ekonomi, ya sudah, untuk Tuhan paling terakhir. Karena kita sedang nggak bagus dalam karir, sehingga kita taruh posisi Tuhan di paling belakang. Kita utamakan dulu kita dulu. Kita utamakan beli baju dulu, kita utamakan yang lain dulu, kita utamakan kesenangan kita dulu. Karena hidup susah, kita utamakan untuk diri kita sendiri, baru untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Tuhan ingin bahwa dimanapun musim yang kita lewati, posisi Tuhan tetap utama. Katakan amin, saudara. Apa maksudnya, saudara? Coba kalau kita lihat di undangan, di pernikahan, dan lain-lain. Menu utama itu selalu ditaruh di tempat yang spesial. Kadang-kadang malah menu utama itu yang paling mahal dibanding dengan menu yang lain. Kenapa? Karena itu menu utamanya. Kalau ada konser band, kalau ada konser artis dan lain-lain, artis yang utamanya itu disimpan di paling belakang. Kenapa? Karena itu paling spesial. Yang kecil-kecil, yang cuma dibayar kecil aja, itu hanya dibayar di kecil-kecil saja. Tapi artis utamanya justru dapat bayaran yang paling besar. Kenapa? Karena itu utamanya. Nah, Tuhan ingin kita mengutamakan Tuhan dalam segala musim kehidupan kita. Meskipun sekarang musim pandemi, saudara, tetapi Tuhan ingin kita tetap mengutamakan Tuhan dibanding dengan segalanya. Yang utama itu selalu lebih mahal, saudara. Yang utama itu lebih mahal, menu utama itu lebih mahal. Sehingga harga yang dibayar untuk mengutamakan yang utama itu lebih besar dibanding dengan yang lain. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, karena kita hidup susah, sehingga pekerjaan Tuhan kita sisihkan nih paling terakhir. Tapi Tuhan ingin Tuhan tetap yang paling utama dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam pelayanan, saudara. Tuhan ingin gereja mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tuhan ingin bahwa pusat penyembahan kita yang utama tuh hanya Kristus. Pusat penyembahan kita, pusat firman Tuhan disebarkan. Hari Minggu dikumandangkan firman Tuhan. Tuhan ingin yang paling utama diberitakan adalah Kristus itu sendiri. Karena Tuhan ingin dalam segala musim dalam kehidupan kita, Yesus harus tetap yang paling utama. Saudara, kalau kita mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita, yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita, jasmani maupun rohani, adalah tentang Kristus. Kenapa, saudara? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu bahwa itu yang utama. Yang utama tuh yang paling penting dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita ajar, pusat penyembahan kita, pusat pengajaran kita, pusat pekerjaan kita, pusat karir kita, pusat pelayanan kita hanya berpusat kepada Kristus. Kenapa, saudara? Karena itu yang paling penting dan prioritas dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang paling utama. Amin, saudara. Tuhan ingin yang paling utama, maka itu firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu, kata firman Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada kita. Tuhan ingin bahwa yang pertama kali kamu harus cari adalah Tuhan dalam kehidupan kamu. Amin. Posisi Tuhan yang pertama yang Tuhan ingin kita posisikan adalah Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Di masa pandemi ini, kita harus tetap menjadikan Kristus yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kenapa mesti yang utama, saudara? Karena Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Segala kehidupan kita ini mempunyai hanya milik Tuhan semata. Sehingga kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Hanya mengutamakan Tuhan. Yang kedua, saudara, jadikan Tuhan, posisikan Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan kita. Ini penting, saudara. Karena apa, saudara? Karena yang kita konsumsi, itu yang akan kita alami. Apa maksudnya, saudara? Ada satu kejadian yang di tempatnya di Broad Street, London, tahun 1854. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wabah kolera.
dalam satu hari menewaskan 127 orang di Broad Street. Selama kurang dari seminggu, hampir menewaskan 500 jiwa karena wabah kolera. Setelah diusut-usut ternyata oleh John Snow, seorang dokter di daerah Broad Street. Setelah diusut ternyata yang menyebabkan adanya wabah kolera adalah sumber air yang jorok dan kotor. Semua warga di daerah itu, mereka menimba air untuk makan dan minum, untuk cuci baju, semuanya di sumur yang sama, di sumber yang sama. Sehingga ketika ia mengambil di sumber yang sama, sehingga outputnya juga sama. Yang kita konsumsi dalam kehidupan kita menentukan output dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan mau, saudara, Tuhan menjadi sumber utama dalam kehidupan kita. Tidak tahukah saudara, sumber yang jorok atau sumber yang menyebabkan kematian bisa membawa dampak besar bagi banyak orang. Sama seperti kisah di Broad Street ini. Sumurnya kotor, tetapi yang menyebabkan orang meninggal hanya karena satu sumur yang kotor menyebabkan banyak kematian. Tidak tahukah saudara bahwa hidup saudara, kalau sumbernya salah, bisa membuat kematian bagi banyak orang. Mungkin bukan kematian jasmani, tapi kematian rohani, kematian karakter, kematian dalam pelayanan. Kenapa saudara? Karena sumber saudara bukan sumber yang baik. Sumber berita, sumber gosip, sumber dari berita sini, berita situ, gosip sini, gosip situ, dari hal-hal yang berbau-bau pornografi, hal-hal yang berbau-bau kabar buruk. Semua masuk dalam telinga kita, hoak, semua masuk berita buruk, berita bohong masuk ke dalam hidup kita, sehingga output kita juga salah. Lagu kita bukan lagu rohani, sehingga output kita pun salah. Kenapa? Karena sumbernya itu bukan Kristus, saudara. Sehingga karena sumbernya salah, yang dihasilkannya pun salah, saudara. Maka Tuhan mau di masa pandemi ini, meskipun sekeliling kita sepertinya keadaan buruk, tapi kalau sumber kita benar, sekeliling kita akan hidup. Amin. Maka itu ada firman Tuhan berkata seperti ini. Di Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Di Yohanes 15 ayat 16 Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Apa maksudnya, saudara? Karena maksudnya seperti firman Tuhan berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Segala musim, kata firman Tuhan, kalau sumurnya atau sumbernya betul, meskipun di masa-masa kekeringan, ia tetap akan berbuah bagi banyak orang. Kenapa, saudara? Karena sumbernya betul. Sehingga ia tetap berbuah bagi banyak orang. Tidak tahukah saudara bahwa sekering-keringnya gurun pasir, kalau ada oasis di tengah-tengah, maka sekitar oasis itu akan tetap ada kehidupan. Di tengah-tengah kematian, jika ada sumber air di tengah-tengah kematian itu, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah masalah, jika ada sumber air, tetap di sekelilingnya akan ada kehidupan. Sekarang di masa pandemi seperti ini, saudara, sepertinya kanan kiri seperti penuh dengan masalah, kekeringan. Tetapi kalau saudara sumbernya benar, justru saudara akan membawa kehidupan bagi banyak orang. Amin, saudara. Sepertinya banyak orang masalah ini, masalah itu. Tapi gereja yang sumbernya hanya Kristus, motivasinya hanya Kristus, pelayanannya hanya Kristus, utamanya hanya Kristus, gereja ini akan tetap membawa kehidupan bagi banyak orang.
Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita selama kita dalam masa kekeringan, kalau kita tetap akar kita dalam tepian air, firman Tuhan, maka buah kita akan tetap. Katakan amin, saudara. Amin. Kata firman Tuhan seperti ini di Yohanes 15 ayat 4-5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Yang tinggal di dalam Kristus, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, hari ini, meskipun kanan kiri kita masa kekeringan dan masa kesulitan, tapi tetap di hati kita, di pikiran kita, sumber firman Tuhan dalam hati kita. Sehingga apa? Di masa kekeringan, kita tetap berbuah bagi Tuhan. Amin, saudara. Itu posisi penting Tuhan. Jadikan Tuhan sumber utama dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Singkat saja. Jadikan Tuhan tujuan akhir dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang ini lagi zaman-zamannya sepeda, saudara. Waduh, sepeda di mana-mana. Orang beli sepeda kemana-mana. Kenapa orang hobi sepeda? Karena ia merancangkan tujuannya dari satu titik ke satu titik. Kenapa semangat? Karena ada tujuan yang mau dituju, saudara. Nah, sama seperti perlombaan. Mengapa orang semangat berlomba? Karena ada tujuannya. Tujuannya untuk menang. Itu tujuan utama. Jadi setiap orang punya tujuan, dia punya semangat untuk hidup. Dan tujuan ini beda-beda. Ada yang tujuannya untuk memuliakan diri, ada yang tujuannya untuk segalanya untuk jasmani. Tapi bagi kita, tujuan utama kehidupan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tujuan hidup kita adalah untuk serupa dengan gambar Kristus. Sehingga saudara, kalau orang tahu tujuannya, ia akan mempersiapkan hidupnya. Beberapa waktu yang lalu ada berita di mana 2 pendaki gunung tewas di Gunung Merapi Puntiagudo di Chile Selatan. Keduanya tewas, dia pendaki profesional, cuman mereka tidak menduga bahwa ada situasi yang ekstrim badai. Mereka tidak mempersiapkan diri dengan hal itu. Sehingga apa, saudara? Karena tidak mempersiapkan diri, ia mati di tengah jalan. Orang yang tahu tujuannya, ia akan mempersiapkan dirinya baik. Kalau tujuan kita gunung yang dingin, kita persiapkan baju dingin. Kalau tujuan kita adalah pantai yang panas, kita siapkan baju yang tidak tebal. Tujuan kita menentukan persiapan kita. Tujuan kita menentukan cara hidup kita. Tujuan kita menentukan persiapan kita sampai ke dalam tujuan itu. Sehingga penting dalam kehidupan kita, tujuan kita itu menentukan kekuatan kita untuk berjalan dalam kehidupan. Sehingga saudara, tujuan utama dalam kehidupan kita bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi berkat. Tujuan hidup kita bukan untuk nafsu dunia, tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Tujuan kita bukan untuk terkenal, tapi untuk mengenal Tuhan. Sehingga tujuan kita adalah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga saudara, di masa-masa seperti ini, kita tetap setia mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ajar anak-anak kita untuk mengikut Tuhan. Karena tujuannya bukan untuk menjadi terkenal, bukan untuk menjadi kaya dalam kehidupan. Itu berkat tambahan dalam kehidupan kita. Tapi yang utama adalah kita serupa dengan Kristus, segambar dengan Kristus, mempermuliakan nama Kristus. Tujuan hidup kita adalah masuk surga dan kekekalan. Sehingga kita mempersiapkan diri kita tuh benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan, gak main-main. Kalau satu ibadah dalam gereja, tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan, maka worship leader, singer, pemusik, pengkhotbah akan sungguh-sungguh mempersiapkannya. Kenapa, saudara? Karena tujuannya bukan untuk dirinya, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Posisi ini penting dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menjadi tujuan dalam kehidupan kita.
Maka itu di Kolose 1 ayat 16 berkata seperti ini. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan apa? Oleh Dia dan untuk Dia. 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang saudara lakukan, makan atau saudara minum, lakukan semuanya itu untuk memuliakan Allah dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara, kata firman Tuhan, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Allah. Kamu diciptakan untuk Dia dan kembali kepada Tuhan. Sehingga kita memposisikan hidup kita sungguh-sungguh dan tidak main-main dalam kehidupan. Sehingga pekerjaan saudara hari ini, keluarga saudara, pelayanan saudara, semua tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi di manakah posisi Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan harus jadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Tuhan harus menjadi center dalam kehidupan kita, yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan harus jadi sumber utama dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita pejamkan mata. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami akan posisikan Tuhan jadi yang utama, menjadi sumber dalam kehidupan kami, dan tujuan akhir dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Biar firman yang kami dengar hari ini mengubahkan hidup kami. Mari kita angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau Tuhan jadikan Tuhan yang utama. Kami mau jadikan Tuhan sumber dalam kehidupan kami. Kami mau jadikan Tuhan tujuan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita dengan taat dan setia mengikuti pelayanan Unlimited Healing Worship, saya percaya sudah disembuhkan, sudah diberkati, sudah dipulihkan. Terima kita telah diberkati firman Tuhan dan dapat terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita akhiri program pelayanan ini dan kita ketemu kembali pada hari Selasa minggu depan. Tuhan berkati. Mari kita berdiri. Jemaat yang Tuhan kasih ada di rumah-rumah, di rumah sakit, di tempat pekerjaan. Terima berkat dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persaudaraan indah yang bersama Roh Kudus mulai malam hari ini. Bahkan sampai Tuhan sudah kembali menjemput kita dengan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati.